Jumpa lagi di pembelajaran biologi. Kali ini kita akan membahas mengenai penyebaran flora di Indonesia. Oke, simak dan cermati video berikut ini. Baik, langsung pada materi. Jadi penyebaran flora di Indonesia itu dibedakan menjadi 3 daerah. Yang pertama yaitu flora dataran Sunda. Ini ada 3 macam. Yang pertama yaitu flora endemik, contohnya Padma raksasa. Ini banyak terdapat di wilayah Bengkulu, Jambi, dan Sumatera Selatan. Yang kedua yaitu flora khas paparan Sunda. Ini terdapat di bagian pantai timur dan banyak didominasi hutan mangrove dan rawa gambut. Dan yang terakhir yaitu flora bagian pantai barat, banyak didominasi meranti-merantian, rawa gambut, kemuning, dan juga rotan. Yang kedua yaitu flora daerah peralihan. Nah, yang termasuk flora daerah peralihan yaitu ada Pulau Sulawesi, kemudian Maluku, dan Nusa Tenggara. Di mana flora endemik yang ada di daerah peralihan ini, contohnya yaitu ada eboni yang dikenal dengan kayu besi. Ini biasanya ditemukan di Pulau Sulawesi. Nah, ada pohon leda dan juga cengkeh. Yang ketiga yaitu flora dataran Sahul atau yang disebut Australis. Jadi di sini banyak terdapat tumbuhan merambat atau yang disebut epifit. Nah, spesies endemik di daerah ini itu banyak terdapat sagu, kemudian pala, dan juga ada matoa. Nah, selain yang disebutkan di atas tadi, juga terdapat beberapa jenis tumbuhan seperti pohon besi, cemara, merbau, dan jati. Selanjutnya yaitu jenis flora di Indonesia yang sudah mulai langka. Jadi ada beberapa contohnya. Yang pertama yaitu bunga bangkai. Jadi bunga bangkai ini merupakan tumbuhan endemik dari Sumatera yang dikenal dengan bunga majemuk terbesar. Nah, bunga ini juga mengeluarkan aroma tidak sedap, di mana tujuan dari mengeluarkan aroma tadi itu untuk menarik serangga ketika proses penyerbukan. Kemudian yang kedua yaitu Padma raksasa. Jadi Padma raksasa ini nama ilmiahnya Rafflesia arnoldi. Jadi ini merupakan tumbuhan parasit yang terkenal karena ukuran bunganya yang besar. Nah, saking besarnya ini merupakan bunga terbesar di dunia. Bunga ini pertama kali ditemukan itu di hutan tropis Bengkulu. Selanjutnya, jadi ini mungkin contoh dari bunganya. Kemudian ada Edelweiss Jawa. Nah, Edelweiss Jawa ini banyak ditemukan di pegunungan tinggi. Ini merupakan tumbuhan endemik zona alpina atau montana. Jadi kalau di daerah Jawa itu di daerah Bromo. Dulu banyak ditemukan Edelweiss Jawa ini. Mungkin contoh dari bunganya seperti ini. Jadi sangat indah dilihat dan ini bisa digunakan sebagai hiasan di rumah. Jadi dengan cara dikeringkan terlebih dahulu. Kemudian yang keempat itu ada daun payung. Jadi mungkin dari bentuknya nanti akan menyerupai payung gitu, sehingga dinamakan daun payung. Nah, tanaman ini ada di Sumatera Utara. Tanaman ini mempunyai karakteristik tidak tahan terhadap paparan sinar matahari langsung, sehingga kita banyak menemukan tanaman ini tumbuh di antara pepohonan yang lebat. Jadi ini contoh dari daun payung. Jadi bentuknya menyerupai payung.
Kemudian yang kelima itu ada ulin. Jadi ulin ini sejenis pohon besar yang sering disebut dengan pohon besi. Jadi pohon ulin ini merupakan tumbuhan khas dari Kalimantan. Nah, ulin ini termasuk jenis pohon besar yang cukup sulit untuk dikembangbiakkan, sehingga semakin lama populasinya itu akan menurun karena sulitnya dikembangkan tadi. Jadi ini contoh dari pohon ulin. Dan dilihat dari strukturnya itu cukup kuat. Nah, demikianlah penjelasan mengenai penyebaran flora di Indonesia. Untuk pertemuan berikutnya kita akan bahas mengenai penyebaran fauna yang ada di Indonesia.